Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mentari Detanzil dalam Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Kisah inspiratif pertama datang dari Aibda Julianto Pane Kanit bin Polmas Polres Gayo Lues Polda Aceh ini mendirikan pondok pesantren Ruhul Azam dan mendidik kewirausahaan bagi para santri di Dusun Gunya, Kampung Bustanul Salam, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Aceh. Selain itu, sebelum Hari Raya Idul Adha, Aibda Julianto rutin melakukan patroli melihat stok siapan hewan kurban yang ada di lingkungannya. Kalian di sini diisi kepala dengan ilmu, diisi hati dengan iman, diisi perut dengan makanan yang halal. Insya Allah kalian akan tumbuh menjadi orang terbaik, putra terbaik, putri terbaik di negeri kita, bermanfaat untuk seluruh negeri. Kesiapan kita untuk menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Bribka Julianto Pane, prajurit Bayangkara yang bertugas di Satuan Binmas Polres Gayo Lues, merupakan seorang tokoh ulama berpengaruh dan juga sangat disegani di kabupaten ini. Atas izin Allah dan bantuan dari personel Polres Gayo Lues serta masyarakat setempat, Bribka Julianto Pane mendirikan tempat pendidikan agama Islam dan menjadi pemimpin dengan gelar Syekh Sultan Buddha Hanekan Pane di pesantren Ruhul Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bribka Julianto Pane atau juga sering dipanggil dengan Tuan Guru Ruhul Azam, dan nama di pesantren itu Syekh Sultan Buddha Hanekan Pane. Pesantren Ruhul Azam ini berdiri pada tahun di awal pembangunannya 2008, resmi pada 2009. Di awal sekali pesantren Ruhul Azam ini kawan-kawan daripada Polres Gayo Lues mengikuti pengajian bersama kita, belajar mengaji baik fikih maupun tauhid sekaligus dengan pengajian tasawuf. Dan pada saat itu kawan-kawan yang ketika itu belajar di rumah kita di tahun 2008 merasa rumah itu tidak cukup untuk tempat kami belajar, mencari tempat yang lebih nyaman yang akhirnya kita pilih menjadi tempat kita saat ini, yaitu di pesantren Ruhul Azam. Berawal dari pengajian khusus untuk personel Polres Gayo Lues hingga antusias dari masyarakat setempat untuk mengikuti kajian-kajian dari Ustadz Pane, dinilai sudah membutuhkan balai-balai pengajian yang lebih luas. Di awal sekali pembangunan kita di sini bersama jamaah yang dari anggota kepolisian terus melakukan pengajian zikir yang akhirnya masyarakat ikut serta antusias berpartisipasi bahkan mengikuti kajian-kajian kita. Sehingga pada saat itu di awal sekali kita membangun rumah suluk yang di atas, itu rumah suluk pertama dengan bahan baku ijuk dan bambu dengan tiang kayu. Tempat harap kami dengan berkat hikmah pertama guru kami, Tuan Syekh Sultan Muda Rabita kami. Pemolisian masyarakat itu tugas job kita. Maka kami buat rencana penyuluhan, baik itu penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke tokoh masyarakat, membuat pertemuan ke ulama-ulama, sehingga apa yang kita harapkan dari job description kita juga sekaligus bisa sekali bawa dengan saya sebagai pimpinan pesantren, memudahkan tugas dan menjalankan kegiatan di Polres Gayo Lues. Moto hidup saya adalah kurangi istirahat,
Karena istirahat itu sejatinya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari moto ini, maka saya tentu sebagai manusia biasa harus memanajemen waktu saya. Ketika harus apel pagi di kantor, saya harus apel pagi. Maka kegiatan-kegiatan di kepesantrenan saya ambil di saat waktu luang. Maka tentu waktu saya bersama keluarga itu sangat sedikit sekali. Namun walaupun sedikit, saya berusaha membuat waktu itu bermutu. Di awal-awal saya pernah merasakan sedih, bahkan ya manusia biasa. Kadang saya kesal karena kadang mau pergi, habis itu nggak bisa dibatalkan. Dengan berjalannya waktu saya bisa belajar ikhlas, selalu belajar, selalu berdoa dan mengiringi setiap langkah Ustadz pergi. Ada polisi yang dari santri yang benar-benar menjaga keamanan dan jujur sesuai dengan keilmuannya sebagai santri. Sebagai Kanit Binpolmas Polres Gayoluas Polda Aceh dan pimpinan pesantren Ruhul Azam, Aibda Julianto memastikan kesiapan Hari Raya Idul Adha berlangsung aman dan kondusif. Dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban di pesantren Ruhul Azam, Aibda Julianto Pane menggelar rapat dengan wali santri. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka persiapan penyembelihan hewan kurban di pesantren Ruhul Azam. Selanjutnya, Aibda Julianto melakukan pengecekan hewan kurban di peternakan pesantren Ruhul Azam. Pesantren Ruhul Azam di samping sebagai lembaga pendidikan juga melatih santri untuk berternak di pesantren dengan menyediakan hewan ternak dan menyediakan juga pakan rumput untuk pakan sapi. Pembelajaran ternak ini dilakukan agar para santri nantinya dapat berwira swasta selepas menempuh pendidikan di pesantren. Alhamdulillah, inilah ternak lembu pesantren Ruhul Azam yang kita bina di pesantren ini. Insya Allah nanti di hari kurban ini, lembu ini akan kita jadikan kurban di pesantren kita. Jadi ternak lembu kita ini kita sudah siapkan penanaman pakannya dan juga tempat lembu ini untuk bermain-mainnya sudah dibuatkan pagar supaya lembu-lembu kita ini bisa sehat, sehingga waktu pelaksanaan kurban juga lembu ini nanti memang betul-betul terjamin kesehatannya ketika dilaksanakan suasana kurban. Setelah itu, Aibda Julianto melanjutkan patroli untuk melihat penjualan ternak yang siap dikurban di wilayah Blangsere Gayoluas Aceh. Di tempat ini terdapat anggota kepolisian Bribka Mulyadi yang bertugas sebagai Kanit Provos Polsek Terangun yang juga menyediakan hewan kurban. Selain itu, Bribka Mulyadi juga mengajak warga sekitar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lewat ternak kambing dan sapi. Nih, selamat pagi Pak Mulyadi. Gimana nih, kok bisa, apa motivasinya nih? Kok bisanya memelihara ternak sapi di sini saat ini? Di samping mencari sampingan untuk kemasukan, Bang, menciptakan lahan kerja untuk orang lain. Untuk masyarakat. Berarti ada berapa orang yang kerja di sini? Insya Allah ada 2 orang, Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ini lembu ini bagaimana kegiatan Pak Mulyadi di samping dinas? Jam berapa nih memulai memeriksanya? Pada jam berapa untuk memberikan pakannya dan menjaga kebersihannya? Jadi untuk kegiatannya, Ustaz, kan kita bangun jam 6 pagi, kita bersihkan kandang, kita kasih pakan, habis itu kita berangkat dinas, Ustaz. Itu mungkin kami datang kemarin untuk berkunjung untuk memastikan keadaan suasana di peternakan pasca sebelum Idul Adha yang hari ini sibuk semuanya. Mudah-mudahan nanti kan apa yang kita buat ini bisa dicontoh yang lain, jadi inspirasi dan menjadi kebaikan untuk semuanya. Amin, amin. Sebagai seorang personel kepolisian dan tokoh agama, Aibda Julianto berpesan kepada masyarakat agar melakukan kurban jika mampu dan selalu menjaga Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Jamaah TV Polri dimanapun berada, pada saat ini kita sudah tidak terasa memasuki bulan Zulhijjah. Karena itu bagi kita semuanya ada satu panggilan bagi kita, yaitu melaksanakan kurban di hari Idul Adha nanti. Karena itu jamaah sekalian rahmatillah, marilah kita semua memudahkan diri kita, memudahkan rezeki kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita melalui suasana kurban di hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar,
Fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami sudah memberikan rezeki yang banyak kepada Inna a'tayna, memberikan kepada kalian rezeki yang banyak. Allah berikan rezeki yang tiada terhingga kepada kita. Fasholli, maka salatlah, lirabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Selain itu, Aibda Julianto yang juga sebagai pimpinan pesantren Ruhul Azam di wilayah Gayo Lues Aceh melakukan kurban bersama santri dan warga sekitar. Selanjutnya, hewan kurban dibagikan kepada yatim piatu, kaum duafa, dan warga sekitar. Selain menjalankan ibadah agama, giat tersebut diharapkan dapat menjalin komunikasi antara polisi dan warga yang bersinergi dengan Kamtibmas yang kondusif. Dari tim Humas Polres Gayo Lues Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kisah Aibda Julianto Pane Kanit bin Polmas Polres Gayo Lues Polda Aceh ini mendirikan pondok pesantren Ruhul Azam dengan ratusan santri yang menuntut ilmu dari berbagai daerah dan pelatihan kewirausahaan peternakan sapi untuk hewan kurban. Saat ini kita telah terhubung dengan Aibda Julianto Pane. Halo, selamat siang Pak Julianto. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah. Bapak, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama mengenai pondok pesantren yang Bapak dirikan. Dari mana awal mula Bapak bisa menginisiasi membangun pondok pesantren, Pak? Di awal pembangunan pesantren Ruhul Azam ini, kita ketika itu kawan-kawan dari anggota Polres Gayo Lues melakukan pengajian yang menyesuaikan dengan waktu mereka kerja kantor di rumah kita. Kemudian seiring waktu bertambah jamaah, rumah itu tidak memungkinkan, sehingga di pesantren ini kita dirikan pesantren untuk tempat yang lebih luas. Lagi pula, memang pada ketika itu, ketika kami di awal-awal dinas, kita sering sekali melaksanakan, karena kita di Satbimas Polres Gayo Lues ini melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat, bahkan sampai ke penjara, ke LV gitu kan, ke lembaga pemasyarakatan. Kita melihat sangat dibutuhkan pesantren untuk wadah mengaji anak-anak yang menjadikan mereka menjadi tempat menuntut ilmu yang diwarnai dengan warna kepolisian untuk mendatangkan rasa cinta masyarakat dan anak-anak terhadap negara, terhadap kedisiplinan, dan terhadap Polri itu sendiri. Diwarnai unsur kepolisian, apa maksud dari kata-kata itu, Pak? Apakah ada pendidikan mengenai keamanan juga atau bagaimana? Kita mendirikan pesantren, Bu, kepada anak-anak santri kita. Di samping kita didikkan juga ilmu agama. Di sini kan latar belakang pesantren kita hafiz Quran, juga kitab kuning, kemudian juga di dalamnya kita muat sekolah. Kita juga memasukkan pendidikan baris berbaris, Bu. Baris berbaris, dan sehingga penyuluhan hukum itu, kedisiplinan karakter anak itu terbentuk seperti kita terbentuknya dulu ketika di pendidikan di polisi. Sehingga anak-anak itu muncullah kedekatan dengan kepolisian itu sendiri. Baik, itu artinya Anda mengadopsi dari pendidikan yang Anda dulu dapat begitu ya di Akademi Kepolisian, begitu ya, Pak ya? Lalu apakah ada Bu, seleksi? Kita ambil dari bagaimana sistem kita dulu, bagaimana baris berbaris itu bisa merubah karakter anak yang umum, yang biasanya tidak disiplin. Jadi kita masukkan ke dalam ini dengan pola pendidikan ini yang kita sesuaikan karena anaknya masih kecil-kecil. Bahkan kita minta bantu kepada anggota Polres untuk mendidiknya di penerimaan santri baru untuk merubah karakter anak. Baik, apakah itu artinya personel kepolisian juga turut andil begitu dalam proses seleksi personel baru? Baik, Bu. Kalau kita di sini memang dari awal pembangunan saja pun melibatkan anggota Polres, karena mereka menyumbang dana, memotong gajinya sebagian, bersedekah setiap awal bulan untuk pembangunan kita. Juga mereka membantu untuk melatih anak-anak ketika penerimaan santri baru, mereka ikut latihan, bagaimana menentukan jadwal kegiatan, mereka juga ikut serta, dan kita melibatkan langsung anggota Polres Gayo Lues dalam kegiatan kepesantrenan kita. Lalu bagaimana proses seleksi untuk santri yang baru masuk, Bapak? Apakah ada batasan usia di sini atau ada kriteria tertentu? Kita untuk masuk ke pesantren Ruhul Azam, kita menggunakan pertama, Bu, untuk tingkat MTS tentu harus memiliki ijazah SD, tamatan ijazah SD seusia anak SD. Kemudian ketika kita menerima di MA-nya atau madrasah aliyahnya,
di kelas 1 SMA kita harus memiliki ijazah MTS. Karena kita di samping menanamkan pendidikan agama yang tradisional, tapi juga di dalamnya ada sekolah formal, di mana anak-anak nanti kita maksudkan, di samping dia memiliki ilmu agama, juga bisa bersaing di umum atau di sekolah. Nanti dia menjadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi PNS, karena dia memiliki latar belakang kelengkapan ilmu yang cukup. Itu, Bu. Baik, saya juga melihat dari video sebelumnya kalau Bapak juga turut andil mengajarkan secara langsung gitu kepada para santri. Apakah itu artinya Bapak juga memiliki background khusus dalam hal yang religi begitu? Ya, Bu, saya pribadi juga yang pertama mungkin dari keluarga, dari ayah, dari wawa, dari kakek, memang kita berada di dalam tarekat Naksabandiyah. Cuma juga saya pada saat di usia SMA juga masuk ke dalam pesantren, yaitu pesantren Raudatul Hasanah Medan. Juga hari-hari saya, Bu, ikut pekajian tarekat di Babu Salam Langkat Tanjung Pura Medan. Nah, di sana pusat tarekat Naksabandi, kita ikut juga di sana mengaji. Di samping itu juga kita menambah ilmu keagamaan ketika sudah jadi polisi. Kita masih belajar lagi kepada guru-guru kita di Kabupaten Gayo Luas, belajar kitab kuning. Sehingga ketika kita mentransfer ilmu kepada anak-anak, memang ilmu-ilmu yang pernah kita pelajarin, itu yang kita beritahukan, bagikan. Tapi kita tentu tidak seahli guru-guru kita yang lain. Kita yang mampu, saya ajarkan seperti yang saya mampu. Sudah berapa banyak santri yang ada di pondok pesantren Pak Julianto saat ini? Saat ini data terakhir yang saya apakan 360 santri, Bu. Dari mana saja Bapak asalnya? Apakah hanya dari Aceh saja, apa juga banyak santri yang berasal dari luar daerah? Pesantren kita ini kan berada di Kabupaten Gayo Luas, tapi santrinya, ini ada yang dari kabupaten sebelah, yaitu dari Aceh Tenggara, ada yang dari Aceh Tengah, ada yang dari Aceh Timur, bahkan ada yang dari Sumatera Utara, Bu, dari Medan. Ada beberapa santri yang nyantri di kita ini, yang sekolah di kita ini, yaitu dari Sumatera Utara. Masih dari Sumatera Utara yang terjauh untuk menjadi santri di pesantren kita, Bu. Pak Julianto, kami juga dapat info nih bahwa beberapa santri juga turut mengajarkan ilmu keagamaan mereka ke masyarakat. Itu bagaimana Bapak? Mereka masih belajar namun mereka juga mengajarkan ilmu itu ke masyarakat. Pesantren kita, Bu, setelah dia 6 tahun mengaji bersama kita, maka kita anjurkan anak-anak itu untuk ikut mengabdi dalam 1 tahun terakhirnya. Pengabdian setelah tamat sekolah 1 tahun itu, maka mereka, anak-anak ini kita ajak turun ke kampung untuk membantu saya mengajar di kampung-kampung sebelah. Seperti di sini saya ngajar di Kampung Riki Dekat bersama pemuda dan di Kampung Gunya. Sehingga mereka, anak saya yang sudah tamat ini, Bu, yang sudah selesai, yang lagi melaksanakan pengabdian, maka saya bawa mereka untuk mengajar. Karena kan nanti ngajar baca Quran, karena butuh orang banyak jumlahnya untuk baca Quran. Karena anak-anak kita yang sudah bisa baca Quran, maka kita manfaatkan untuk membantu mereka mengajar di kampung, gitu, Bu. Karena manfaatnya, ilmunya akan bertambah, dan dia juga bertambah cinta kepada ilmu itu karena dia sudah mengajar. Kita tidak mau hanya sekedar cerita agama, tapi kita maunya mengamalkan agama juga. Kita tidak mau hanya sekedar transfer ilmu, tapi kita harus lihat hasil dari transferan itu, ini betul nggak pahamnya. Jadi ketika dia mengabdi bersama kita, bagaimana dia ngajar, kita kontrol langsung, sehingga apa yang kita harap itu bisa tercapai sesuai dengan yang direncanakan oleh kita. Pak Julianto, pondok pesantren Bapak juga telah mengadopsi sistem pendidikan di kepolisian pada saat Anda didik dulu begitu. Lalu Anda juga mengajarkan pelatihan kewirausahaan, tapi khususnya dalam beternak sapi. Mengapa demikian, Pak? Apakah ada filosofi khusus dalam beternak sapi? Kita, Bu, beternak sapi, karena pesantren ini kan ada, memang sudah disiapkan lahannya dan agak luas, ada tempat rumputannya sehingga mudah mengelolanya. Karena juga kita peternakannya masih sistem tradisional, mungkin nanti akan kita kembangkan di tahun berikutnya dengan sistem penggemukan. Namun yang pastinya ketika kita mengajak anak-anak, saya sering sebutkan sama anak-anak untuk akhlak anak-anak dengan sapi ini, saya sering begini katakan. Lihatlah bagaimana sapi, ketika ada yang lebih kuat, ketika ada sapi jantan datang bertemu, maka dia akan harus menunjukkan siapa yang terkuat di antara mereka.
Tapi kalau kita manusia, kenapa dia seperti itu? Karena dia tidak punya akal pikiran. Ini menjadi pendidikan sama anak ketika dekat dengan ternak yang kita apakan, kita berikan pelajaran. Seperti sering saya katakan, lihat sapi nggak pernah makan sambil duduk. Dia tiap hari makan sambil jalan. Kalau kita mau menjadi manusia yang berbeda dengan hewan, maka kita gunakan akal. Makanlah dengan beradab dan berakhlak. Seperti itulah pengajaran-pengajaran yang sering saya katakan, bahkan kadang-kadang saya ceritakan kepada anak-anak. Coba lihat sapi, kalau dengar suara azan dia diam aja. Nggak ada dia pergi ke masjid. Kalau ditanya kenapa sapi itu nggak pergi ke masjid, jawabannya cuma satu, ya karena dia sapi. Jadi hal ini juga menjadi tanbih lah, pelajaran kepada anak-anak ketika dia beternak sapi. Zaman sapi ini pengelolaannya lebih mudah, bukan? Karena kepada anak-anak kita bisa terapkan hanya potong rumput, diantarkan. Nanti kalau untuk kesehatannya, kebersihannya kita jaga, kita cari orang ternak, sehingga tenaga kesehatan peternakan itu sendiri. Karena mudah, dan kita lihat peluang usaha untuk di Gayo Luas, ternak sapi ini ketika dia tamat, dia akan berani hidup. Sapi itu bisa menjadi tambahan rezeki bagi dia. Umpamanya anak-anak itu kuliah. Ketika kita sudah ajarkan dia ketika kuliah nanti, ini menjadi tambahan usaha dia, karena sempat gitu, bukan hanya 3 kali. Pagi, kita tertibkan, kita masukkan makanannya, siang, malam juga, bahkan malam bisa selepas salat Isya kalau sudah kita siapkan tempatnya, Bu. Jadi, di samping nilai filosofis terhadap sapi itu sendiri yang dapat membuat karakter baik kepada anak, juga usaha ini cukup mudah untuk diteruskan. Nah, di samping nanti juga manfaatnya banyak terhadap anak-anak kita, Bu. Baik Bapak, semoga santri dari Pondok Ruhul Azam akan terus melahirkan bibit-bibit wirausaha begitu ya Bapak. Terima kasih Aibda Julianto Pane, Kanit Bin Polmas Polres Gayo Luas Polda Aceh telah bergabung bersama kami di Polri TV. Sehat selalu Bapak, salam presisi. Alhamdulillah, salam presisi. Pemirsa, selanjutnya Bribka Wahid Baitlowi mempunyai cara unik dalam menyembelih hewan kurban. Hewan kurban yang akan disembelihnya terlihat tenang saat akan disembelih, kisahnya saat lagi.